Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut inilah rangkaian bahan komplementer kajian mata kuliah psikologi sosial. Selamat menikmati, semoga dapat menambah wawasan kita dalam bidang psikologi. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan kami mahasiswa Sosiologi Fisip 4 2018 yang merupakan salah satu kelompok mata kuliah psikologi sosial dengan beranggotakan Aisyah Putri Utami, Regina Sania, dan Skar Fatiasari. Pada kesempatan kali ini, kami akan menguraikan beberapa hal terkait tulisan yang telah kami buat yang berjudul Fenomena Socioloving pada tugas berkelompok mahasiswa Sosiologi 2018. Pendahuluan. Tuntutan perkuliahan yang mencakup berbagai macam hard skill dan soft skill diiringi dengan sempitnya waktu karena dorongan target kuliah yang semakin cepat mempengaruhi padatnya jadwal perkuliahan mahasiswa Sosiologi 2018. Dalam hal ini, cara yang sering diterapkan pada proses pembelajaran adalah melalui tugas kelompok. Tugas berkelompok ini dianggap menjadi salah satu metode pembelajaran yang ideal karena memiliki manfaat untuk mahasiswa, seperti menciptakan iklim belajar yang dibangun dari perbedaan pandangan. Sementara manfaat bagi tenaga pendidik yaitu memiliki kesempatan untuk memberikan tugas yang lebih kompleks dan efektif, menurut Reizai 2018. Dalam bekerja kelompok, lingkungan belajar yang ideal adalah ketika masing-masing individu berperan aktif dan saling melengkapi. Namun, untuk mencapai hal tersebut, butuh yang namanya suatu kolaborasi dengan tenaga pendidik. Belum lagi mahasiswa dihadapkan pada kemungkinan adanya penurunan motivasi dalam suatu kelompok. Penelitian yang dilakukan oleh Steiner 1972 mengatakan bahwa kerugian dalam proses pengerjaan atau koordinasi yang salah dari usaha anggota kelompok bisa mempengaruhi efisiensi dan efektivitas kerja kelompok. Dalam mengerjakan tugas tersebut, terdapat potensi bahwa ada anggota kelompok yang bermalas-malasan. Banyak orang merasa terbebani dan mengeluh ketika diberikan tugas berkelompok hingga memiliki tendensi untuk menolak. Fenomena ini bernama group hate dan berkaitan erat dengan social loving atau kemalasan sosial. Nah, pada tulisan ini kami akan membahas mengenai alasan adanya social loving pada mahasiswa Sosiologi 2018, mengungkap bagaimana social loving dapat mempengaruhi output belajar mahasiswa, dan melihat apakah tugas yang dilakukan secara kerja kelompok bisa dikatakan efektif atau tidak. Masuk ke pembahasan metode penelitian. Kami menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data wawancara. Informan dipilih melalui snowball sampling, dan data dianalisis menggunakan penarikan kesimpulan. Untuk rangka konsep kami bagi menjadi 3. Yang pertama, social loving. Social loving atau kemalasan sosial adalah konsep yang mengatakan bahwa individu cenderung menaruh lebih sedikit usaha ketika berkelompok dibandingkan saat sendiri. Konsep ini didukung oleh konsep lain yang membahas perilaku individu dalam skema berkelompok, seperti diffusion of responsibility, yang mengatakan bahwa ketika berkelompok, individu akan merasa usahanya terdifusi pada anggota kelompok yang lain, sehingga adanya pengurangan rasa tanggung jawab dan bahkan berpikir bahwa kontribusinya tidak terlalu berpengaruh. Mary Allen mengatakan ada 3 faktor yang mempengaruhi terjadinya social loving, yaitu yang pertama penghindaran tanggung jawab, yang kedua besar kecilnya kuota kelompok, dan yang ketiga tidak adanya evaluasi teman sebaya. Konsep yang kedua yaitu tugas berkelompok pada pendidikan tinggi. Tugas berkelompok ada karena kelebihannya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, terjadinya pertukaran informasi antar individu dengan pengalaman dan latar belakang yang berbeda. Yang kedua, menstimulasi kreativitas. Yang ketiga, diskusi yang ada pada kelompok lebih mudah diingat. Yang keempat, arena keputusan bersama berujung pada kepuasan lebih maksimal. Yang kelima, mahasiswa dapat memahami dirinya lebih baik. Dan yang keenam, pengalaman berproses sebagai tim sangat bernilai dalam dunia kerja. Konsep yang ketiga yaitu efektivitas pembelajaran. Dalam bekerja kelompok, pembelajaran dapat dikatakan efektif ketika proses bekerja kelompok memiliki atribut sebagai berikut. Komitmen terhadap kesuksesan tim dan tujuan bersama, interdependensi, kemampuan interpersonal, komunikasi terbuka dan masukan positif, komposisi tim yang sesuai, dan komitmen dalam proses kepemimpinan dan akuntabilitas. Ketika tugas berkelompok berjalan secara efektif,
maka idealnya bekerja kelompok menjadi media yang baik untuk melatih hard skill dan soft skill. Hasil dan pembahasan. Yang pertama yaitu kondisi mahasiswa sosiologi FISIP Unpad angkatan 2018. Menurut beberapa mahasiswa sosiologi 2018, dengan adanya tugas kelompok dapat mengetahui karakter anggota dan mendapatkan ilmu pengetahuan yang lebih karena banyaknya ide dari anggota kelompok. Tetapi di sisi lain, tugas berkelompok ini dapat menyebabkan turunnya efisiensi belajar karena seringkali menemukan anggotanya yang bermalas-malasan, hanya mencantumkan nama, dan sering terjadi miscommunication antar anggota. Lalu yang kedua ada kontribusi mahasiswa dalam tugas berkelompok. Rata-rata mahasiswa sosiologi merasa sudah berkontribusi dalam tugas kelompok tersebut, tetapi belum maksimal. Dikarenakan mereka lebih memilih tugas individu daripada tugas kelompok. Karena tugas individu dianggap lebih efisien dalam proses belajar, dapat menyerap ilmu pengetahuan secara keseluruhan, dan bebas untuk mengemukakan apapun. Contoh bentuk kontribusi yang maksimal yaitu ketika anggota kelompok dapat melihat ketentuan yang berlaku, dapat membantu anggota yang lain, mampu mengikuti diskusi, dan bisa mencapai tujuan bersama. Lalu yang ketiga yaitu ilmu yang didapat dalam tugas berkelompok. Dengan adanya tugas berkelompok dapat membantu dalam melatih kemampuan bekerja sama, lebih mengerti mengenai pembagian tugas, mampu belajar lebih bertanggung jawab dengan tugas yang diberikan, dan mendapatkan materi yang lebih dari berbagai pendapat yang dikemukakan oleh anggota kelompok. Tetapi banyak yang berpendapat bahwa tak banyak yang mengerti dengan materinya secara keseluruhan, hanya memahami inti pembahasannya saja dan lebih mendalami materi yang sudah menjadi bagiannya. Lalu yang terakhir yaitu respon mahasiswa terhadap social lover. Mereka menyebutkan bahwa social lover akan membuat anggota lain menjadi ikut bermalas-malasan, dapat mengganggu jalannya tugas dan hubungan, membuat perasaan segan, tidak enak, dan kesal, sehingga tugas yang dikerjakan dapat menjadi beban bagi anggota kelompok yang lainnya. Solusinya, anggota kelompok yang lain harus memberikan motivasi, selalu menanyakan perkembangan tugas, membantu menjelaskan hal yang kurang dipahami, dan memberikan bagian tugas sesuai dengan kemampuannya, khususnya untuk social lover tersebut. Kesimpulan, social loving menjadi konsep yang sering disebutkan ketika membahas mengenai kerja kelompok karena sifatnya yang menjadi hambatan yang cukup berpengaruh dalam keberlangsungan tugas berkelompok tersebut. Penelitian ini menemukan bahwa mahasiswa sosiologi 2018 melakukan usaha yang minim untuk merespon adanya social loving serta terjadinya penyerapan materi yang tidak menyeluruh dikarenakan metode pembagian tugas yang membuat anggota kelompok terlena dan sibuk hanya pada porsi yang didapatkan ketimbang tetap melihat tugas tersebut sebagai satu kesatuan. Hal tersebut turut diperkuat dengan bukti bahwa mahasiswa merasa lebih memahami materi yang dikerjakan pada tugas individu ketimbang tugas berkelompok. Solusi atas masalah tersebut yaitu dengan evaluasi teman sebaya yang meningkatkan rasa tanggung jawab dan akuntabilitas anggota kelompok, serta memastikan bahwa segala hambatan yang mendorong social loving bisa disuarakan untuk dihindari. Baik, sekian yang dapat kami sampaikan mengenai materi social loving ini. Mohon maaf apabila ada salah dalam perkataan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.